والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai raja terakhir Persia sebelum kedatangan pasukan muslimin. Raja ini bernama Yazdegerd yang ketiga. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah yang telah lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Nah, Raja Yazdegerd yang ketiga ini adalah penguasa Kekaisaran Sasania di Persia yang merupakan penguasa terakhir sebelum diambil alih oleh pasukan kaum muslimin yang datang dari Arab. Nah, ketika itu posisi Yazdegerd yang ketiga ini sudah sangat terdesak, yaitu pada tahun 651 Masehi. Setelah kekalahan besar di Perang Nahawan yang terjadi pada tahun 642 Masehi silam, Kekaisaran Sasania yang pernah berjaya di Persia memang mulai menatap keruntuhannya, dan itu merupakan akhir yang terjadi. Selama 10 tahun, Yazdegerd yang ketiga ini sebagai penguasa Sasania harus selalu berpindah tempat untuk menghindari pasukan muslimin yang datang menyerang dari seberang teluk. Meskipun masih sempat melakukan perlawanan, tetapi tentara kaum muslimin terlalu kuat, sehingga raja penganut Majusi itu terpaksa menjadi pelarian. Hingga suatu hari di suatu tempat bernama Turkmenistan, Kaisar Yazdegerd yang ketiga ini akhirnya terbunuh. Bukan oleh tentara Islam, akan tetapi dihabisi oleh bawahannya sendiri yang memberontak karena merasa sang raja sudah tidak mampu membuat apa-apa lagi. Sehingga ketika itu Persia pun sepenuhnya jatuh ke tangan kaum muslimin. Nah, pada tanggal 16 Juni 632 Masehi, Yazdegerd yang ketiga ini dinobatkan sebagai penguasa Kekaisaran Sasania di Persia, yaitu penguasa yang ke-38. Dan ketika itu dirinya masih berusia sekitar 8 tahun. Nah, Yazdegerd yang ketiga ini dipilih sebagai jalan tengah untuk menyelesaikan perang saudara yang kala itu sedang melanda dinasti Sasania. Nah, Yazdegerd yang ketiga ini adalah cucu Khosrau yang kedua, yang merupakan raja Sasania yang pernah 2 kali memimpin, yaitu periode pertama hanya bertahan beberapa bulan saja sebelum ia dikudeta, lalu naik tahta lagi pada tahun yang berikutnya, yaitu periode pemerintahan Khosrau yang kedua ini
berlangsung lama, yaitu hingga tahun 628 Masehi. Di mana ketika itu dirinya diangkat pada tahun 591 Masehi. Nah, dinasti Sasania sendiri berdiri sejak 224 Masehi dan pernah menjadi kekuatan terbesar di Asia Barat, Selatan, dan Tengah. Nah, Sapur Shahbazi dalam bukunya yang berjudul Sasanian Dynasty menyebutkan selama lebih dari 400 tahun Kekaisaran Sasania merupakan lawan sepadan bagi Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium yang menjadi simbol kekuatan Eropa. Nah, kejayaan Persia mulai sirna setelah akhir pemerintahan Khosrow yang kedua, yang selanjutnya lebih kerap akrab dengan perang saudara. Nah, sejak tahun 628 hingga tahun 632 atau hanya dalam kurun waktu 4 tahun, Kekaisaran Sasania telah berganti raja sampai 14 kali. Dan yang menjadi raja terakhirnya adalah Yazdegerd yang ketiga. Naik tahtanya Yazdegerd yang ketiga yang masih bocah rupanya dimanfaatkan betul oleh kekhalifahan Islam yang berpusat di Madinah. Pada tahun 633 Masehi, pasukan muslimin menyerbu salah satu negara tahlukan Kekaisaran Sasania yang berlokasi di Irak, yakni Kerajaan Bani Lahem, yang mana ketika itu berhasil direbut oleh kaum muslimin. Nah, ketika itu Sasania tidak tinggal diam. Raja Yazdegerd yang ketiga mengutus jenderal kepercayaannya yang bernama Rustum Fakhruzad untuk memimpin pasukan menuju ke Irak. Ketika itu terjadilah pertempuran pertama antara dinasti Sasania melawan pasukan kaum muslimin, yang mana pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Jisr. Dan ketika itu Persia meraih kemenangan dalam perang ini. Namun situasi berbalik setelah Umar bin Khattab menjadi pemimpin Madinah, yaitu khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Sejak awal kepemimpinannya, Umar ini memang berupaya untuk memperluas wilayah Islam. Khalifah Umar yang mulai memimpin di Madinah sejak 634 Masehi langsung menyusun strategi demi membalas kekalahan dari Sasania di Irak. Pada tahun 636 Masehi, dikirimlah pasukan muslim dalam jumlah yang lebih besar di bawah komando Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu bentrok pun terjadi di sebelah barat Sungai Efrat. Pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Al-Qadisiyah, yang mana ketika itu dimenangkan oleh pihak kaum muslimin. Dan Yazdegerd yang ketiga ini bahkan harus kehilangan 3 panglima terpentingnya, yaitu Rustum, kemudian Bahman, dan juga Armenia. Dan kekalahan ini menjadi awal petaka bagi dinasti Sasania yang mengalami nasib serupa dalam pertempuran berikutnya, yaitu pada Perang Jalula yang terjadi pada tahun 637 Masehi. Puncaknya, Persia ini menderita kekalahan terbesar pada 642 Masehi, yaitu dalam Perang Nahawan. Situasi ini memaksa Yazdegerd yang ketiga ini terpaksa pergi dari istananya untuk menyelamatkan diri dan mencari bantuan. Nah, saat dinasti Sasania sedang menanti keruntuhannya, sebuah referensi menyebutkan bahwa Yazdegerd yang ketiga ini menerima surat dari Umar bin Khattab. Melalui surat tersebut, Khalifah Umar meminta kepada penguasa Sasania itu untuk menyerah. Dan Yazdegerd yang ketiga akan diampuni jika bersedia meninggalkan agamanya, yaitu Zoroaster, dan untuk memeluk kepada agama Islam. Namun kebenaran dari keberadaan surat ini sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Meskipun terjemahannya dalam bahasa Inggris sudah beredar luas, salinan surat tersebut beserta balasan dari Yazdegerd yang ketiga yang menolak mentah-mentah tawaran Umar disebut-sebut berada di Museum London di Inggris.
Nah, Umar bin Khattab sendiri wafat pada 3 November 644 Masehi, yaitu 2 tahun setelah Perang Nahrawan yang merupakan kemenangan terbesar atas Sasania. Dan ketika itu Umar tewas ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, yang merupakan seorang budak yang didendam gara-gara penaklukan Persia. Yang jelas, Yazdegerd yang ketiga ini memang tidak pernah memenuhi permintaan Umar bin Khattab untuk menyerah dan memeluk agama Islam. Dan ia masih berusaha untuk mencari bantuan kepada fasal-fasal tahlukan kerajaannya itu, hingga berupaya mencapai Cina untuk meminta perlindungan dari dinasti Tang yang memang bersahabat dengan Kekaisaran Sasania. Nah, rencana Yazdegerd yang ketiga itu tidak pernah terwujud, karena ia akhirnya mati di tangan anak buahnya sendiri dalam perjalanan menuju China. Nah, kematian Yazdegerd yang ketiga ini sekaligus menutup riwayat Kekaisaran Sasania, dan Persia pun menyongsong era baru di bawah naungan Madinah. Nah, inilah sejarah singkat mengenai Yazdegerd yang ketiga yang merupakan penjaga terakhir Persia sebelum era Islam. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم